Mark Zuckerberg yang punya Meta di salah satu artikel bilang begini, "You don't need any targeting demographic." Lah terus pertanyaannya, gimana caranya iklan kita bisa tetap relevan? Nggak usah khawatir, karena memang iklan kamu tetap bisa relevan. Buktinya, di salah satu dashboard klien aku ini bisa dapat lead property yang angka visit propertinya itu malah oke. Atau dashboard yang ini, akhirnya bisa scale up budget dan sesuai dengan KPI. Begitu juga dengan dashboard yang ini, yang iklannya menurut aku itu gak oke, justru itu malah yang lebih relevan dengan market. Jadi agar iklan kamu itu bisa lebih relevan, kamu itu cukup melakukan satu hal ini yang aku sebut nyemplung. What the hell is that? Oke, itu yang akan aku bahas di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. Let's go. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Meta Ads yang sudah berpengalaman ngebedah, menganalisa, dan memberikan saran-saran perbaikan ke ratusan dashboard sejak 2019. Klien-kliennya yang mau aku interview itu ada di sini kalau misal kamu mau kepoin, dan kamu juga bisa daftar konsultasi kalau memenuhi syarat-syaratnya. Oke, enough. Intronya, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Gimana caranya iklannya bisa tetap relevan walaupun nggak ngurusin demografik ataupun interest ataupun apapun itu yang ada di dashboard. Jadi yang pertama ini contohnya dari properti. Sebenarnya kemana aku udah share ini ya, tapi aku akan share ulang lagi karena memang masih relevan. Jadi dia ngetes di dalam satu adset hanya ada satu konten iklan. Jadi di dalam adset ini, adset yang ini ya, dan juga adset yang ini itu bedanya adalah konten iklannya. Dan bisa dilihat ya, yang ini itu mendapatkan cost per chatnya itu yang lebih oke. Dan berdasarkan dari apa yang diklaim oleh klien aku ya, konten iklan yang ini itu mendapatkan visit property yang paling oke. Berarti kan iklannya itu lebih relevan. Nah, kok bisa relevan? Jadi klien aku itu aku minta untuk terjun ke lapangan untuk melihat dan mencari apa sebenarnya yang menjadi masalah di market tersebut, di properti tersebut. Ternyata dia menemukan bahwa, oh ternyata, ini aku sambil baca ya, supaya gak ngalor ngidul gitu ya. Ternyata yang mencari properti di daerah tersebut itu sudah membanding-bandingkan dengan properti yang harganya mirip-mirip di situ. Yaudah, berarti konten iklannya langsung aja, hooknya dibuat bahwa memang, oh kamu udah banding-bandingkan. Gitu ya, jadi masalahnya langsung aja di share gitu, di expose masalahnya gitu. Sedangkan konten iklan yang ini cuman sebatas ya kayak biasanya properti ini, fiturnya ini dan itu gitu ya. Jadi di sini bedanya adalah hooknya, yang di sini ini dia menunjukkan masalah yang memang terjadi di market, yang di sini dia enggak, yang ini dia lebih relevan ya. Jadi buat teman-teman coba cari ke market apa masalahnya. Lalu contoh yang kedua, ya, ini adalah produk fashion gitu. Yang sebelumnya klien aku ini cuma sebatas duplicate adset, duplicate campaign kayak gitu. Sampai aku lihat, Mas, mungkinkah visualnya, brandingnya itu nggak sesuai dengan target market, gitu kan? Terus aku mintalah rubah visual brandingnya, ya, yang kemungkinan lebih relevan dengan target marketnya ya, dengan mengganti talentnya dan sebagainya gitu. Hingga pada akhirnya dia menemukan konten iklan yang oke dengan visual branding yang cocok. Sampai dia akhirnya bisa nge-scale ya dari 100 ke 500 ini ya. Ini bisa dilakukan setelah konten iklannya atau visual brandingnya itu lebih relevan dengan market. Kalau teman-teman mau mempelajari yang ini lebih detail, teman-teman bisa akses di case studies Meta Ads ya, linknya ada di bawah. Karena kalau tak jelasin lebih lebar, gak enak sama yang udah beli gitu. Tapi di sini intinya seperti itu ya. Ini fashion BTW ya, jualan tas. Udah brand ya, bukan pemain hit and run gitu. Terus contoh yang ketiga, ini barusan aja terjadi siang ini, dia konsultasi gitu ya. Jadi dia ngetes beberapa konten iklan baru juga berdasarkan dari arahan aku, karena dia
curhat bahwa hasil iklannya nggak oke BTW. Dan dari beberapa tes yang baru, ternyata konten iklan yang baru-baru itu ya biasa aja hasilnya ya, bahkan cenderung boncos gitu. Dan kalau kalian lihat di sini itu ROAS-nya sebenarnya nggak oke juga ya. Dan klien aku bilang memang mas, kita di jualan awal itu memang kecenderungannya rugi, tapi kalau setelah repeat order itu dia untung kayak gitu ya. Jadi kalau lihat kenapa itu ROAS-nya segitu, aku udah jelaskan. Nah, bisa dilihat ya ada beberapa konten iklan. Nah, yang awalnya menurut aku konten iklan yang emak-emak itu nggak oke gitu. Tapi ternyata setelah dia ngetes dengan talent yang lebih muda ya, yang di bawah yang ini lebih muda, ternyata yang malah lebih oke itu adalah konten iklan yang ini ya. Yang mana di dalam konten iklan tersebut itu talentnya adalah emak-emak, literally emak-emak gitu. Emak-emak yang memakai skincare kayak gitu. Dan ini memang paling oke. Berarti talent emak-emak untuk produknya dia dan target marketnya dia itu lebih relevan dengan talent yang mukanya muda gitu. Ya teman-teman, kalau testing konten iklan banyak, coba itu dilihat ya. Jangan dikedebin mata doang itu. Oke, setelah kita melihat 3 data ini, jadi kesimpulannya kalau iklannya itu mau relevan, berarti bukan nyari interest atau nyari something rahasia supaya bisa lebih tertarget iklannya ya. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah ini ya. Jadi kamu perlu ya, kalian semua advertiser, brand owner ya, itu perlu nyemplung ke market. Hanya dengan nyemplung ke market, kita bisa mencari real masalah yang terjadi, kebutuhan apa yang diinginkan oleh market, impian apa yang diinginkan di market. Karena kalau nggak kenal dengan marketnya, komunikasinya nggak nyampe bro, sis, ya, pak, bu, nggak bisa, ya. Aku bisa ngomong kayak gini ke kalian ya karena aku ngerti marketnya gitu, ya. Jadi teman-teman silakan nyemplung ke market. Kalau properti, kalau perlu juga cek di sekitaran situ, ya, yang jual properti siapa aja gitu. Interview tuh calon klien kayak gitu. Kalau fashion, ya bener-bener dicek tuh yang beli orang-orangnya kayak gimana, nongkrongnya di mana kayak gitu. Nah, hanya dengan cara itu iklannya bisa relevan ya. No bookies, sudah terbukti lewat data. Oke guys, kalau sampai di sini, teman-teman di sini ada yang membutuhkan arahan aku seperti aku mengarahkan klien-klien aku tadi, boleh silahkan daftar konsultasi, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya, nggak semua aku terima. Kalau butuh telepon silahkan klik ini dulu, isi form ini, nanti kita lanjut telepon dulu. Cocok lanjut, nggak cocok ya wis nggak apa-apa. Jadi teman ngobrol gitu. Oke ya, gitu aja di Facebook Ads Anti Dukun Series yang yang episode ke-145. Intinya apa? Yes, masuk ke market, cari tahu masalahnya, cari tahu impiannya, itu yang menjadi konten iklan. Jadi bukan konten iklan yang menurut kita oke, tapi yang menurut market dibutuhkan. As always, may we always live in prosperity. This is Pusik signing off. Bye-bye.